Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan memperbaiki Nintendo Switch. Nah, ini untuk serinya dia yang Lite ya, bukan V1 atau V2. Kita lihat dulu permasalahannya. Ini kita nyalakan. Jadi untuk serinya ini adalah dia CFW ya, jadi yang memang sudah ada modifikasi ya. Nah, untuk yang CFW kayak gini memang kita perlu kehati-hatian lebih ya, karena untuk rangkaian mesin, struktur mesinnya sudah tidak seperti original, dan kita harus hati-hati terutama untuk di bagian jumper kabelnya nanti di bagian mesin. Jadi kalau misalkan kita memperbaiki yang memang dia sudah modding seperti ini CFW, maka perlu kehati-hatian ekstra. Oke, ini dia untuk tampilan CFW nya dia pakai HKT ya, versi 620, dan permasalahannya itu adalah layarnya dia bergaris. Ya, dia layarnya bergaris. Coba sebentar kita launch dulu ya untuk menunya. Nah, dari sini udah kelihatan ya tadi ya, dia bergaris dan sekaligus ada vignette juga di bagian pinggir-pinggirnya ini. Oke, ini kalau misalkan di layar atau tema putih nggak begitu kelihatan ya, kita ganti dulu ke tema gelap. Nah, ini. Nah, ini baru baru kelihatan untuk apa namanya, garis-garisnya ini. Nah, di bagian sini bergaris. Dan ini menunya tidak bisa muncul ya, karena memang harus ada settingan dan saya tidak mau otak-atik untuk di bagian settingannya ini. Tapi yang jelas ini layarnya sudah bergaris dan tadi ada vignette juga di bagian pinggir-pinggirnya yang kita akan coba perbaiki ya. Oke, kita matikan dulu. Dan kemungkinan untuk video ini agak panjang ya, karena tidak akan terlalu banyak saya skipnya. Paling nanti akan saya percepat kalau misalkan durasinya terlalu panjang. Oke, yang kita butuhkan adalah beberapa alat. Nah, di sini untuk perbaikan seperti ini, maka yang dibutuhkan itu ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah keterampilan atau skill, yang kedua alat, kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Jangan sampai nanti coba untuk memperbaiki sendiri tidak punya 3 hal yang tadi saya sebutkan, nanti akan malah menambah kerusakan yang ada pada device-nya itu. Oke, kita akan coba bongkar terlebih dahulu. Di sini ada 4 baut ya, 1, 2, 3, dan 4. 4 bautnya dia menggunakan mata 4 sama. Nanti ada juga yang dia bermata 3, yaitu di 4 sisi luar ini, 1, 2, 3, 3 dan 4 ini menggunakan mata 3 ya. Jadi beda untuk obeng yang digunakan nanti. Oke, ini kita buka dulu. Juga ada di bagian sini, kita buka. Oke. Jangan sampai hilang ya ini ya, untuk bautnya agak spesial ini ya. Jadi jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh terus kemudian hilang. Nah, ketika sudah dibuka, tinggal kita buka ini. Ada 4 baut juga di sini. Dia menggunakan mata obeng ya, mata 3 seperti ini. Jadi bautnya khusus ya ini ya. Jangan dipaksa buka kalau misalkan tidak punya alatnya, yang ada nanti untuk ulirnya ini nanti rusak. Oke, kita satuin ini baut-bautnya. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini, maka
kita akan cek dulu di bagian memori ada nggak ini memori gamenya. Untuk di sini tidak ada ya. Nah, yang harus ada itu di bagian ini karena dia udah CFW. Harusnya sih udah harusnya ada kalau misalkan memang tidak dicabut. Nah, itu ada ya kan. Nah, sini ada memorinya. Oke, ini kita simpan. Kemudian untuk proses membuka itu sebentar saya ini dia. Kita menggunakan alat seperti ini ya, dan usahakan dari plastik ya supaya tidak merusak housingnya ini. Kita bisa mulai dari sini, dari pinggir. Nah, kita buka seperti ini. Kemudian proses membukanya itu perhatikan dari sebelah airflow-nya ini ya, lubang airflow. Jadi kita membukanya dari sini, bukan dari sini dulu. Ya, harus dari sini. Kenapa harus dari sini? Karena nanti di bagian ini tuh ada kayak penguncinya gitu ya, penguncinya khusus pipih juga bentuknya. Nah, oke. Kalau dia sudah agak terbuka seperti ini, hati-hati untuk di bagian jack audio. Ya. Ini harus hati-hati jangan sampai dia patah ya. Nah, nih. Kalau di sini sudah terbuka ya, ini akan lebih gampang untuk dibukanya. Ya, tinggal kita buka perlahan untuk sisa frame-nya atau sisa di bagian housing-nya ini. Udah. Nah, ini kita bisa buka perlahan, jangan tergesa-gesa. Harus teliti. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini ada bagian tombol on off, volume bawah dan volume atas. Di sini ada fleksibel ya. Nah, ini hati-hati. Ya, perlahan saja, tidak perlu terburu-buru. Nah, jadi untuk Nintendo ini terlebih untuk yang seri Lite ya, ini banyak banget untuk fleksibelnya itu. Nah, ini yang saya maksud dengan versi CFW. Jadi akan ada semacam modul tambahan di sini. Nah, ini dia modulnya, dan memang untuk seri CFW karena dia modif ya, maka harus ada beberapa yang memang dirusak, yaitu platnya ini. Plat ini harus dipotong supaya dia bisa fitting atau bisa pas chipnya ke mesin. Oke, selanjutnya kita menggunakan mata 4 lagi ya, obeng mata 4 seperti ini atau plus yang kecil. Kita buka plat penutup mesin. Dan ini kalau bisa jangan sampai bercecer ya untuk skrupnya ini, karena untuk masing-masing bagian itu skrupnya beda-beda. Jadi jangan sampai tertukar. Silahkan disatukan mana yang memang baut untuk plat, mana baut untuk mesin, mana baut untuk joysticknya, segala macam. Speaker ini juga berbeda. Yang ditakutkan adalah kalau misalkan kita salah pasang baut, ya nanti akan merusak mesin. Harusnya baut yang dipasang itu pendek, kita pasang yang panjang, otomatis dia akan tembus ke mesinnya. Nah, itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai karena ketidakhati-hatian ya, karena kecerobohan nanti malah memperparah device yang kita perbaiki. Nah, ini hati-hati karena di sini ada fleksibel on off sama volume. Oke, selanjutnya adalah kita lepas ini dulu. Nah, soket ini, fleksibel ini kita lepas. Nah, harus cepat ya, jangan di goyang-goyang kayak gini, takutnya dia konslet. Kenapa bisa konslet ya? Karena baterainya masih terpasang di sini. Nah, oke, langkah keduanya baru kita buka soket baterainya. Jadi perbaikan apapun kalau di elektronik itu pastikan tidak ada arus listrik yang melewati mesin, wajib. Oke, kemudian baru kalau seperti ini kita lepas kabel wifi-nya. Oke, kita lepas kabel wifi-nya. Kemudian kita lepas yang namanya fan ya. Tapi sebelum kita lepas fan ini kita lepas ini dulu ya biar mudah. Dan ini hati-hati, ini yang saya maksud ada
modifikasi kabel-kabel dari CFW-nya ini. Nah, ini kabelnya tipis banget, dan kalau misalkan sampai dia putus, kalau misalkan kita tahu titik mana yang harus disolder ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini putus dan kita nggak tahu ini mesti ke mana arah soldernya, nah, itu yang repot nanti. Oke, jadi seperti itu. Kalau dirasa terlalu beresiko bagi Anda ya jangan coba-coba. Oke, kita bedakan untuk bautnya. Ini baut untuk CPU ya, atau ini komponen utama kita bedakan. Oke, jadi untuk perbaikan device seperti ini pastikan dia zero mistake ya, tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan ya, harus benar-benar teliti. Oke, kalau sudah, ini kita lepas bagian heatsinknya ya, baru kemudian ini. Nah, jadi untuk di bagian area mesin kita menggunakan satu jenis obeng ya, obeng plus kecil. Karena ini masih ada kaitannya dengan heatsink ya, kita jadikan satu aja skrupnya. Oke, kalau sudah, di sini kita lepas, jangan langsung ditarik ya, ini ada fleksibelnya. Kita lepas di sini. Nah, pelan-pelan aja, jangan sampai dia merusak konektor. Karena konektornya ini rapuh, dan kalau rusak kita susah mencari spare partnya. Oke, lanjut kita ke sini, kita lepas dulu semua fleksibelnya. Ini ya, ada ada 4 ding, sorry, 1, 2, 3, 4 ya, ini nanti kita lepas. Oke, kita lepas ininya dulu. Ini adalah card reader dan menyatu juga untuk kabelnya dengan jack audio. Ini kita lepas. Oke, disatuin ya biar nanti tidak keliru untuk skrup ketika pemasangan kembali nanti. Nah, di sini ada 7 skrup ya untuk memori dan jack audio. Kalau misalkan nanti ragu di mana letak-letak bautnya, mungkin bisa di foto terlebih dahulu untuk komponen yang ada di mesin ini, dan nanti tidak tertukar juga jenis-jenis bautnya, karena ada yang berwarna silver, ada juga yang berwarna kayak tembaga gitu, kayak gold. Oke, nah kemudian kita lepas soket yang di sini. Nah, ini sudah terbuka penguncinya, ini tinggal kita angkat saja. Nah, kemudian kita tarik pelan. Nah, oke, terlepas. Di sini masih ada apa ini namanya? Ini soket touchscreen dan ini soket LCD. Nanti kita lepas juga ya untuk dua hal ini. Nah, ini hati-hati. Di sini ada kabel-kabel yang menghubung ke CFW. Jangan sampai tersentuh, jangan sampai tersenggol, apalagi sampai putus. Nah, harus sangat hati-hati. Oke, kalau sudah ya, ini kita lepas secara perlahan. Oke, terlepas. Kabel touchscreen-nya ini yang lebih besar fleksibelnya. Dan ini juga hati-hati ya, jangan sampai ketika kita memperbaiki ini tiba-tiba nanti touchscreen-nya tidak jadi berfungsi atau malah rusak, repot, nanti jadi PR. Hati-hati kan ini tipis banget. Oke, kalau sudah, di bagian joysticknya ini ada fleksibel yang terhubung ya ke joystick. Ini pun juga kita lepas.
pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lanjutin untuk beberapa skrup yang ada di sini yang harus dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, untuk di bagian mesin saya pisahkan ya skrupnya. Untuk di bagian mesin ada 4 skrup panjang ya, berwarna keemasan atau tembaga. Sisanya silver semua. Satu, 2, 3, ini 4. Yang berwarna tembaga ada 5 deng ya, ada 5. Kita buka yang di bagian ini. Kemudian ini juga. Sama di bagian tombol R ya, R sama L nanti di sini pun juga kita buka. Oke, kita angkat, kita pisahkan. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita angkat ini. Oh ya, ada satu lagi yang belum di sini. Kita lepas juga ini ya. Oke. Oke, semuanya sudah. Baru kita angkat perlahan-lahan. Ya, pastikan tidak ada lagi skrup yang masih belum terbuka. Oke, perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru, santai saja. Apalagi ini seri CFW ya, itu riskan banget. Jangan sampai melakukan kesalahan. Oke, nah biasanya untuk di bagian speaker di sini kalau belum pernah dibongkar ya dia akan nyangkut ya, karena lemnya cukup kuat. Oke, sudah. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, baru kita beralih ke sini. Oh ya, ini dibuka dulu ya, karena di bawah ini tuh ada skrup. Aduh, agak susah. Oke. Nah, di sini ya, ini ada skrup 1. Nah, supaya ini aman, ini kabel fleksibelnya cukup mengganggu, ini biasanya saya lepas juga. Untuk kabel fleksibel volume ya, sama on off. Nah, ini saya lepas supaya kerja kita tidak terganggu, dan juga ini wajib dilepas yang ini. Nah, untuk yang ini adalah konektor backlit. Atau konektor lampu, ini tidak terpasang, nanti gambarnya gelap. Oke, baru kita buka baut terakhir untuk di sisi kanan. Oh ya, satu lagi di sini. Nah, ini hampir aja lupa. Oke, pelan-pelan aja, kita singkirkan dulu. Pasti, oh ya, nah, kan
Kalau misalkan diangkat itu agak susah, jangan dipaksa. Biasanya memang ada yang baut yang masih tertinggal. Ya. Intinya adalah hati-hati, teliti. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita eksekusi di bagian plat penutup LCD. Ada beberapa skrup yang harus kita buka dulu juga ya. Ini yang pertama. Di sini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini pendek ya untuk skrupnya. Yang keempat. Ini yang kelima. Kalau sudah ya tinggal kita angkat perlahan-lahan. Oke. Ini penampakan LCD-nya. Ya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah itu biasanya saya menambahkan alkohol isoprofil ya, untuk melunakkan lem yang ada di sekitar LCD ini. Oke. Kalau sudah ya kita buka pelan-pelan, jangan sampai touchscreen-nya pecah. Oke, ini agak susah. Kita bantu dengan alat yang lebih tipis di sini. Kita selipkan sampai dia menyentuh LCD-nya. Oke. Oke, ini sudah masuk. Dan sudah terlepas. Dan ini tinggal kita bersihkan saja. Oke, ini sudah cukup bersih. Ini kalau kita terawang tidak ada kotoran-kotoran lagi ya. Oke, kita pastikan lagi dengan blower. Oke, kita siapkan dulu LCD
pengganti ini saya letakkan di pinggir. Oke, LCD pengganti. Kita lepas ini ya. Oke, kita taruh di sini dulu. Ya, kita pastikan sekali lagi nggak ada debu yang hinggap ya, yang menempel, karena nanti bakal kelihatan ya, apalagi kalau orangnya jeli ya, akan kelihatan banget. Dan kita usahakan untuk pemasangannya ini rapi dan jangan sampai nanti ada komplain. Oke, ini masih ada sedikit debu-debu yang nempel. Oke, kita cek lagi. Oke, aman. Oke, kalau sudah dirasa bagus ya, langsung kita pasang. Ini kita lepas ininya dulu, bagian belakang. Oke. Oke, dan untuk pemasangan ini harus hati-hati banget ya. Harus presisi. Cek terakhir. Oke, aman. Harus hati-hati banget, tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Sekali salah pasang ini bakal rusak ya, nggak bisa dipakai lagi gitu. Oke, nah baru terakhir ini kita lepas. Oke, kalau sudah lepas, pemasangannya nanti seperti ini ya. Jangan sampai terbalik ya. Untuk fleksibel ini sama letaknya ada di sini, jadi sama dengan letak fleksibel touchscreen. Oke, sekali lagi. Oke, kalau sudah presisi, ini di sini tidak ada bercak kotoran, tinggal kita pasang. Harus hati-hati banget. Oke, untuk tampilan di sini ini nggak sengaja nggak saya balik ya, takut nanti tombolnya tuh jatuh semuanya. Oke, kalau sudah kita singkirkan dulu, tinggal kita pasang ini. Nah, caranya ini kita tekuk sedikit
kemudian kita masukkan kabelnya di lubang. Hati-hati jangan sampai dia putus, karena harga LCD nya cukup mahal ini, terus hati-hati banget. Oke, sebelum kita tekan ini kita tarik sedikit. Nah. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita pasang. Ini LCD yang lama kita singkirin dulu, kita pasang skrup-skrupnya. Untuk yang panjang ini letaknya di sini. Nah, sisanya itu yang pendek-pendek. Oke, ini sudah selesai dirakit, dan untuk tampilannya sudah clear ya, sudah oke, tidak ada garis-garis, ya bagus. Nah, sekarang tinggal kita nanti packing, kita kirim ke pemiliknya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.